Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Artinya, ada beberapa ayat yang diturunkan Allah karena berkaitan dengan suatu peristiwa, pertanyaan, atau kondisi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dengan mengetahui latar belakang tersebut, kita tidak hanya memahami bunyi ayatnya, tetapi juga dapat memahami tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dalam pembahasan asbab an-nuzul, kita juga mengenal pembagian ayat menjadi makkiyah dan madaniyah. Pembagian ini didasarkan pada waktu dan tempat turunnya ayat, sehingga membantu kita memahami kondisi masyarakat yang menjadi sasaran turunnya wahyu. Setelah memahami pengertian asbab an-nuzul, selanjutnya kita perlu memahami unsur-unsur penting yang harus ada dalam sebuah riwayat asbab an-nuzul. Dalam sebuah riwayat asbab an-nuzul terdapat beberapa unsur penting. Pertama, adanya peristiwa yang terjadi sebab turunnya ayat. Kedua, pelaku atau pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketiga, tempat dan waktu terjadinya, sehingga kita mengetahui konteks sejarahnya. Terakhir, adanya ayat Al-Quran yang turun sebagai jawaban, penjelasan, atau penyelesaian terhadap peristiwa tersebut. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita dapat mengetahui hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan ayat yang diturunkan oleh Allah. Setelah mengetahui unsur-unsurnya, muncullah pertanyaan, mengapa asbab an-nuzul itu penting? Berikut penjelasannya. Mengetahui asbab an-nuzul memiliki banyak manfaat. Pertama, membantu kita memahami nikmah di balik turunnya suatu ayat, sehingga kita mengetahui alasan Allah menetapkan suatu hukum atau memberikan petunjuk tertentu. Kedua, asbab an-nuzul membantu membatasi makna ayat pada kondisi tertentu. Apabila memang ayat tersebut turun karena sebab yang khusus, dengan demikian kita dapat menghindari kesalahan dalam memahami atau menerapkan isi Al-Quran. Untuk yang ketiga, asbab an-nuzul juga mempermudah penafsiran Al-Quran. Banyak ayat akan lebih mudah dipahami apabila kita mengetahui latar belakang sejarah saat ayat itu diturunkan. Selanjutnya yaitu riwayat asbab an-nuzul. Pada slide ini dijelaskan tentang riwayat asbab an-nuzul. Secara umum, ayat Al-Quran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sababi. Sababi adalah ayat yang turun karena adanya sebab atau peristiwa tertentu. Dan yang kedua yaitu ibtidai, ayat yang turun tanpa didahului oleh sebab khusus. Selain itu, hubungan antara sebab dan ayat tidak selalu 1:1. Terkadang satu peristiwa menyebabkan turunnya beberapa ayat, dan sebaliknya, beberapa peristiwa dapat berkaitan dengan satu ayat yang sama. Oleh karena itu, para ulama mempelajari riwayat asbab an-nuzul agar dapat memahami hubungan antara peristiwa dan ayat secara tepat. Selanjutnya yaitu asbab an-nuzul dalam memproduksi hukum. Pada slide ini dijelaskan bahwa asbab an-nuzul memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam. Yang pertama yaitu sebagai dasar historis, karena wahyu turun sebagai jawaban atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat pada masa itu. Yang kedua, sebagai metode ijtihad. Para ulama tidak sembarangan menggunakan riwayat asbab an-nuzul, tetapi hanya menerima riwayat yang sahih sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Yang ketiga yaitu terdapat perbedaan kaidah di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz ayat, sedangkan sebagian ulama lebih memperhatikan sebab khusus turunnya ayat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa memahami konteks turunnya ayat sangat penting dalam proses pengambilan hukum.
Kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, asbab al-nuzul merupakan salah satu kunci penting dalam memahami Al-Quran secara benar. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, para mufasir dapat menafsirkan ayat secara lebih kontekstual dan akurat. Selain itu, asbab al-nuzul juga membantu agar hukum yang dihasilkan tetap relevan, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat, bukan hanya dipahami secara tekstual. Oleh karena itu, mempelajari asbab al-nuzul sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami isi Al-Quran secara lebih mendalam. Demikian dari kelompok saya yang berisi 2 orang. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.